Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Menjadi mahasiswa ilmu budaya, selain memiliki intelektualitas dalam bidang akademik, pastinya juga harus memiliki sifat-sifat luhur dan juga kecintaan yang besar terhadap kebudayaan di negara Indonesia. Kebudayaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu hasil cipta karya manusia yang dalam penerapannya begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu sendiri. Menurut Bani Sudardi tahun 2003, filologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kebudayaan suatu bangsa melalui teks-teks tertulis dalam naskah-naskah klasik. Dalam filologi sendiri, terdapat satu cabang khusus yang bernama ilmu kodikologi. Ilmu kodikologi merupakan suatu cabang yang berfokus pada penelaan, pencarian, dan pengkajian terkait dengan naskah-naskah kuno. Lebih jelasnya, berikut adalah video wawancara kelompok kami bersama Mbak Pristi selaku salah satu mahasiswa peminatan filologi bahasa dan sastra Indonesia Universitas Airlangga. Kak Pristi ini mengambil mata kuliah peminatan filologi. Oke, di sini kita langsung akan bertanya-tanya tentang apa itu kodikologi. Ya, sejauh yang saya tahu, kodikologi ini ilmu yang mempelajari mengenai kodeks atau kodeks itu berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya batang pohon. Di kodikologi ini mempelajari tentang banyak hal mengenai naskah, yaitu kurang lebihnya ada bahan naskah, umur naskah, terus tempat penulisannya di mana, terus perkiraan penulis naskah, terus sejarah naskah seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi semua yang berkaitan dengan naskah. Ya, kalau kendalanya sendiri dalam kayak menelaah naskah atau menyunting naskah itu apa aja ya, Kak? Ini biasanya banyak naskah yang rusak gitu. Jadi kadang kan tulisan itu mungkin blobor gitu, tahu blobor nggak? Ini kayak kena air gitu, tulisannya udah buram gitu. Atau kalau enggak, naskah itu udah dimakan rayap gitu, jadi bolong-bolong. Atau naskahnya ada yang sobek kayak gitu, lebih yang kayak gitu sih. Ilmu baru lain kodikologi itu misalnya kayak ilmu-ilmu yang tentang apa ya, Kak? Ilmu-ilmu tentang misalnya nih tentang sejarah itu tadi. Kalau misalnya aku bilang kan dari awal itu contohnya lontar. Nah, lontar itu biasanya ada di Jawa Pertengahan. Kalau misalnya naskah itu lontar, berarti itu naskah itu berada di Jawa Pertengahan. Nah, kalau misalnya ada lagi yang berkaitan dengan politik di naskah itu, kadang contohnya di Al-Quran itu di Mushaf itu ada namanya watermark. Nah, watermark itu biasanya itu dari Eropa. Nah, itu kalau misalnya diteliti, ini maksud watermark ini pasti ada maksudnya. Nah, dari situ kita dapat tahu nih maksud dari watermark itu apa? Apakah ada perjanjian politik antara orang-orang Eropa dengan didapatkannya Quran itu di mana, ataukah emang karena perdagangan gitu. Jadi dari watermark itu bisa cari tahu. Itu Terus selanjutnya terima kasih Mbak Pristi karena sudah meluangkan waktu untuk berwawancara dengan kami. Setelah membahas seluk-beluk ilmu kodikologi bersama narasumber, berikut kelompok kami akan menyajikan hasil analisis salah satu naskah kuno yang dalam hal ini kelompok kami mengambil naskah Layang Carakan yang akan disampaikan oleh pemateri. Nah, dari tayangan video wawancara sebelumnya, kita jadi tahu kan apa saja yang dipelajari di dalam kodikologi. Yang pertama, ada pengertian kodikologi. Yang kedua, terdapat ilmu-ilmu bantu yang dapat membantu dalam kajian kodikologi. Yang ketiga, terdapat istilah yang bermanfaat dalam kodikologi, seperti pada video pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai mushaf dan watermark. Lalu ada satu hal penting yang belum dibahas di dalam video sebelumnya, yaitu mengenai aspek-aspek dalam kodikologi. Nah, ada pun satu hal penting yang sangat berkaitan dengan ilmu kodikologi itu sendiri, yaitu mengenai pernaskahan. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu naskah yang kami gunakan untuk PKL kali ini, yaitu naskah Jawa Layang Carakan karya Ki Fatma Swasta. Lalu bagaimana sih cara kita mendapatkan informasi mengenai naskah Jawa Layang Carakan tersebut? Penasaran kan? Simak video berikut ini. Untuk sumbernya kita bisa ketik sastra.org di Google yang merupakan website resmi milik Yayasan Sastra Lestari. Di dalamnya terdapat naskah-naskah yang telah didigitalisasi oleh Yayasan Sastra Lestari ini. Dan terdapat judul-judul naskah, salah satunya Layang Carakan. Di dalamnya terdapat informasi lengkap mengenai naskah tersebut.
video sebelumnya kita jadi tahu kan mengenai sumber acuan yang kami dapatkan, yang kami gunakan untuk memperoleh informasi dari naskah tersebut. Nah, naskah tersebut akan kami lanjutkan penjelasannya lebih dalam di video selanjutnya. Simak ya. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai naskah layang carakan. Sebenarnya apa sih naskah layang carakan ini? Naskah layang carakan merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Naskah ini ditulis oleh Ki Padmasusastra yang secara ringkas membahas tentang penulisan huruf Jawa pada masa pertengahan. Berdasarkan penelusuran kajian kodikologis, naskah ini memiliki dua aspek, yaitu aspek luar dan aspek dalam. Bagi kalian yang penasaran apa aja sih aspek luar dan aspek dalam yang dimiliki oleh naskah layang carakan ini, nah mari kita simak ke video berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas aspek dalam dari naskah layang carakan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu halaman judul. Waduh, untuk apa sih halaman judul ini, Kak? Setiap naskah pasti memiliki halaman judul ya. Fungsinya sebagai identitas atau gambaran awal terhadap isi naskah. Untuk naskah layang carakan sendiri memiliki 3 rupa halaman judul. Yang pertama, halaman judul luar bertuliskan layang carakan. Lalu halaman judul dalam bertuliskan layangan carakan. Dan halaman judul lain yang bertuliskan carakan Jawa. Aspek berikutnya yaitu pengarang dan tahun pembuatan naskah. Naskah layang carakan ditulis oleh Ki Padmasusastra sekitar tahun 1843 hingga 1929 atau secara global pada awal abad 20-an. Naskah ini telah didasarkan pada versi sebelumnya yang disiapkan penulis pada tahun 1893 dan diterbitkan pada tahun 1900 dengan judul Serat Paramasastra. Yang ketiga yaitu kolofon. Kolofon merupakan tempat pengarang menuangkan informasi yang berkaitan dengan sejarah penulisan naskah, termasuk halaman dan teks di tiap halaman yang juga berbentuk. Dalam naskah layang carakan sendiri didapatkan kolofon yang dibangun dalam bentuk prosa dan bentuk teksnya simetris dengan rata tengah dan kiri di keduanya. Aspek berikutnya yaitu aksara. Pasti semua sudah kenal kan aksara itu apa? Nah, kalau belum kenal, sini biar saya kenalkan. Aksara merupakan simbol visual yang dipergunakan untuk mengungkapkan ekspresi dalam bahasa. Biasanya aksara ini tertera pada kertas dan bisa juga terletak pada batu, kayu, daun, kain, dan lain sebagainya. Dikarenakan penulis layang carakan ini merupakan seorang pujangga atau abdi dalam yang tinggal di Keraton Surakarta, yaitu di Pulau Jawa, maka layang carakan ini ditulis menggunakan aksara Jawa. Untuk aspek berikutnya yaitu deskripsi jilid dan sumber naskah. Dalam naskah layang carakan tersebut ditemukan 1 jilid dan 2 sumber, diantaranya jilid 1 dan jilid 2 yang diterbitkan oleh N.V. Mich Albert Rusche dan Co. di Surakarta tahun 1917. Jilid tersebut berjumlah 47 halaman, 1 gambar dan 1 kosong. Adapun print referensinya yaitu Kaecap ingkang kaping 3. Untuk sumber 1 diperoleh dari Yayasan Sastra Lestari dengan jumlah katalog 177, media foto naskah asli yang sudah digitalisasi dengan ukuran 22,6 dikali 14,8 cm dan ukuran teksnya 16,7 dikali 10,8 cm. Adapun dari segi fisiknya masih baik dan utuh dengan penggunaan kertas buram kecoklatan yang mana terdapat penomoran berupa 1 halaman judul ditambah 1 halaman kosong ditambah 3 dikurangi 47 ditambah 1 gambar tanpa nomor halaman dan ditulis menggunakan angka Arab. Untuk sumber kedua diperoleh dari Yayasan Lestari juga dengan katalog 177 media foto naskah asli yang sudah digitalisasi dengan ukuran 22,2 dikali 14,8 cm dan ukuran teksnya 16,6 dikali 10,8 cm. Adapun dari segi fisiknya, jilidan sampul luar depan sudah lepas, kemudian diperkuat dengan kertas. Adapun penggunaan kertas masih sama dari sumber 1, yaitu kertas buram kecoklatan yang mana terdapat penomoran berupa 1 halaman judul dan 1 halaman kosong, ditambah 3 kurangi 47 ditambah 1 gambar tanpa nomor halaman dan ditulis dengan angka Arab. Kita lanjut pada aspek berikutnya yaitu koleksi naskah.
Naskah layang carakan ini ternyata telah disajikan dalam format digitalisasi. Wah, kabar baik ya. Lalu hal ini berguna untuk apa sih, Kak? Untuk menyelamatkan naskah dan melestarikannya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada naskah aslinya. Maka dari itu, teknologi digital saat ini dapat membantu menyimpan salinan naskah dalam bentuk digital sebagai langkah konservasi terhadap fisik naskah dan isi di dalam naskah. Lalu aspek berikutnya yaitu kondisi naskah. Dalam naskah layang carakan ini tulisannya masih bisa dibaca walaupun sampul sudah terpisah dan kertas mulai usang dan ada bekas terbakar. Dalam naskah layang carakan ini tertulis dengan tinta berwarna hitam dari hasil cetakan. Dilihat dari judulnya, naskah ini merupakan terbitan dari N.V. Mitch Albert Ruscha dan Co. yang terletak di Surakarta sekitar 1917. Lalu aspek berikutnya yaitu bahan naskah. Dalam naskah layang carakan, bahan yang digunakan adalah kertas berwarna buram kecoklatan. Oke, kita lanjut lagi pada aspek berikutnya, yaitu ilustrasi dan iluminasi. Kira-kira apa ya perbedaan dari ilustrasi dan iluminasi ini? Iluminasi merupakan gambar-gambar yang menghiasi naskah atau dapat juga disebut sebagai bingkai teks. Iluminasi ini berguna untuk memikat atau menjadi daya tarik bagi pembaca, sekaligus menambah nilai seni suatu naskah. Dalam naskah layang carakan, iluminasi terletak pada halaman awal yang bergabung dengan halaman judul. Sedangkan ilustrasi merupakan suatu karya seni yang mengambil inspirasi karya kesusastraan untuk menghiasi naskah dan membantu menjelaskan cerita atau mencatat peristiwa. Dalam naskah layang carakan ditemukan satu ilustrasi, yaitu berupa gambar rumah yang terletak di halaman akhir dari naskah. Ya, kembali lagi bersama saya. Semoga penonton semua belum bosan ya mendengarkan penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek luar dari naskah layang carakan. Yang pertama yaitu penanggalan naskah. Dalam terjemahan dapat dibaca sebagai berikut. Dikiranya Kiai Padma Susastra orang yang berani, cerdas, pekerja keras, yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang kesusastraan Jawa di Surakarta. Kata ketiga diucapkan dalam pengucapan N.V. Mitch Albert Ruscha dan Co. Surakarta 1997. Carakan, 1000. Dari penjelasan di atas, penanggalan naskah layang carakan tidak begitu terdeteksi. Hanya saja dalam naskah layang carakan tertulis tahun 1917. Jadi kemungkinan besar penanggalan naskah layang carakan ini terjadi pada sekitar sebelum sampai dengan 1917 Masehi. Aspek luar yang ketiga yaitu tentang penulis naskah. Naskah layang carakan ditulis oleh Ki Padma Susastra yang lahir pada tanggal 20 April 1843. Beliau adalah seorang pujangga keraton yang berkedudukan sebagai abdi dalam di Keraton Surakarta, khususnya pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono X, tepat pada masa kegemilangan budaya Padma Susastra. Beliau juga merupakan seorang sastrawan serta wartawan yang memiliki hobi menulis. Atas kegemarannya ini, Ki Padma Susastra dijuluki sebagai Tiang Mardika ingkang marsudi kasusastran Jawi ing Surakarta. Artinya, orang merdeka yang menekuni kesusastraan Jawa di Surakarta. Aspek berikutnya yaitu pemerolehan naskah. Tidak diketahui sumber pemerolehan asli naskah layang carakan ini. Namun ditinjau dari website resmi Sastra Lestari, sumber pemerolehan naskah merupakan hasil digitalisasi dari website tersebut dan hasil cetakan dari N.V. Mitch Albert Ruscha dan Co. di Surakarta. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai pada bagian akhir dari aspek luar naskah layang carakan, yaitu penggunaan naskah. Layang carakan merupakan naskah yang berisi pedoman-pedoman dalam penulisan aksara Jawa, khususnya bagi anak-anak yang baru belajar, sehingga mereka sangat dimudahkan dengan adanya naskah ini. Oleh karena itu, layang carakan juga turut berkontribusi besar bagi kelestarian aksara Jawa di Nusantara. Secara ringkasnya, naskah layang carakan membantu dalam proses eksistensi aksara Jawa karena dalam naskah ini memuat aturan-aturan tentang penulisan aksara Jawa terutama yang berkaitan dengan kata kerja. Sehingga dapat menjadi kemungkinan tanpa adanya naskah layang carakan ini akan ditemukan kesulitan-kesulitan untuk mempelajari aksara Jawa. Selain itu, setelah masa modern, naskah layang carakan disimpan dalam format digital dan kerap digunakan sebagai referensi dan penelitian kajian filologis. Sudah paham kan tentang apa itu ilmu kodikologi bersama contohnya?
Mungkin ini dulu video dari kelompok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.